Ya, Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami masih dalam editorial view bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Mas Revo, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Revo dalam segmen selanjutnya bahwa setelah dilantik anggota KPU yang baru, pekerjaan rumah ini banyak sekali mempersiapkan karena tahapan pemilu 2024 sudah akan segera dimulai pertengahan Juni. Kalau dari catatan redaksi sendiri, apa saja pekerjaan rumah dan tantangan, seberapa besar sebetulnya tantangan anggota KPU yang baru dilantik ini? Ada beberapa hal tentunya Mbak Eva ya, yang paling krusial tentu adalah eh, eh, tentu akan ada kan tahapan-tahapannya bulan Juni, artinya setelah dilantik kemarin gitu ya 12 April, komisioner KPU punya waktu sekitar 2 bulan lah untuk mempersiapkan semua tahapan-tahapan tersebut. Sementara tahapan-tahapan tersebut ini sendiri juga masih ada beberapa yang belum clear sepenuhnya. Misalnya durasi masa kampanye sebagaimana, kemudian aturan-aturan kampanye seperti apa. Kemudian hal yang krusial lain misalnya adalah pendaftaran partai politik. Pendaftaran partai politik ini kemudian pasti akan disusul dengan verifikasi administratif dan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu gitu ya, calon peserta pemilu. Masih ada perdebatan kalau dalam aturan sebelumnya partai politik yang memiliki yang memiliki anggotanya duduk di parlemen itu tidak perlu verifikasi faktual, cukup verifikasi administratif. Tapi aturan ini kemudian juga diprotes oleh beberapa partai baru yang kemarin sudah mendapatkan izin dari Kemenkumham, misalnya seperti Partai Buruh gitu ya. Partai Buruh pimpinan Said Iqbal juga memprotes aturan tersebut. Menurut Said Iqbal, aturan tersebut diskriminatif karena kalau misalkan verifikasinya administratif dan faktual, seharusnya semua itu berlaku untuk semua. Nah, gitu. Ini kan masih ada beberapa hal yang harus dipertegas lagi gitu dalam aturan-aturannya, Mbak Eva ya. Kemudian pemilu depan ini kan juga cukup rumit karena serentak gitu ya. Sementara bayang-bayang pandemi juga mungkin saja masih ada. Kita belum tahu apakah pandemi akan berakhir ketika 2024 atau seperti apa nanti kondisinya. Artinya hal itu juga masih harus diantisipasi oleh KPU gitu. Protokol kesehatannya seperti apa dan lain sebagainya. Belum lagi misalnya evaluasi dari pemilu 2019 lalu ya, yang ada puluhan ya dari panitia pemungutan suara yang meninggal dunia yang juga karena kecapean, karena kelelahan gitu, karena proses yang panjang. Nah ini kalau tahun 2024 nanti serentak, tentu prosesnya akan jauh lebih panjang lagi gitu dalam pemungutan suara. Nah lantas bagaimana mekanisme untuk PPS sehingga tidak mengalami kelelahan seperti pemilu sebelumnya. Nah ini artinya kan ada banyak hal ini ya Mbak Eva yang harus dipikirin gitu, yang harus dipikirkan, tidak hanya sekedar masalah-masalah yang rutin, artinya sudah berlaku seperti pendaftaran partai politik, verifikasi, kampanye dan lainnya. Tapi ada detail-detail lain yang masih butuh dibahas dan kemudian ditetapkan, sehingga itu yang bisa menjadi acuan bagi semua pihak, terutama bagi partai-partai politik peserta pemilu, kandidat dan juga dari para warga yang nantinya juga akan menjadi PPS gitu ya, panitia pemungutan suara di level tempat pemungutan suara gitu ya Mbak Eva ya. Ya, nah itu dia ya, ada kemudian kerumitan dan juga kesulitan yang menjadi tantangan pelaksanaan pemilu kali ini, tapi di satu sisi waktu yang ada itu sudah begitu mepet, sementara Presiden juga minta tancap gas. Nah ini seberapa mengkhawatirkan sebetulnya Mas Revo kalau redaksi melihatnya? Kalau melihat dari tahun 2019 sebenarnya kan komisioner yang bekerja untuk pemilu 2019 itu kan juga dilantik pada 11 April ya. 11 April 2017 gitu. Artinya kurang lebih sama. Yang kemarin memang 12 April ada molor 1 hari lah gitu.
dari 5 tahun sebelumnya. Nah, kalau berkaca pada 5 tahun yang lalu, sebenarnya relatif sama, tapi memang tahapan-tahapan dan aturan-aturannya mungkin secara template sudah ada ya Mbak Eva ya, Iya. karena tinggal diperbaiki, dibenahi beberapa kekurangan-kekurangan yang ada gitu. Tapi yang membedakan memang untuk tahun 2024 adalah kita akan menghadapi pemilu secara serentak gitu ya, dari pemilu presiden, kemudian legislatif, kemudian sampai kemudian disusul juga berturut-turut Kepala juga akan daerah ya. ada pilkada gitu. Mhm. Nah ini hal-hal seperti itu yang memang memperrumit pemilu 2024. Di beberapa banyak negara mereka selalu mengatakan bahwa pemilu di Indonesia ini jauh lebih advance gitu ya, jauh lebih rumit, dan mereka memuji bagaimana pemilu di Indonesia bisa berjalan relatif secara tertib gitu dibanding yang berlangsung di negara mereka, dan akhirnya beberapa negara menjadikan pemilu Indonesia ini sebagai salah satu kajian-kajian buat mereka gitu. Mhm. Nah, prestasi-prestasi yang sudah ada tentu juga harus tetap tahankan, bahkan ditingkatkan gitu ya. Nah, Mhm. yang paling penting juga bagaimana evaluasi dari pemilu sebelumnya itu yang seharusnya menjadi landasan pengambilan kebijakan terkait dengan pemilu 2 tahun mendatang ya, 1,5 tahun mendatang lah, gitu Mhm. kira-kira ya Mbak Eva ya. Bagaimana evaluasi atau kekurangan-kekurangan terjadi, terutama yang paling krusial menurut kita adalah terkait dengan jangan sampai ada memakan korban lagi, Betul. korban dari pihak PPS yang diduga PPS. kelelahan itu ya Mbak Eva ya. Nah Mhm. ini yang harus diantisipasi betul gitu. Bagaimana kemudian mengatur mekanisme supaya kelelahan dari PPS itu tidak terjadi lagi. Baik, tentunya kita tidak harapkan jatuhnya korban jiwa itu terjadi lagi begitu ya, dan itu harus menjadi pelajaran untuk tidak terulang kembali. Mas Revo, salah satu kemudian yang menjadi tantangan adalah soal anggaran yang sampai saat ini masih dalam diskusi, dan juga dan itu menjadi salah satu kunci sebetulnya supaya KPU juga bisa menjalankan kerjanya dengan efektif, dengan waktu dengan berkejaran dengan waktu. Nah, bagaimana kemudian soal anggaran ini bisa mengganggu tahapan pemilu, Mas Revo? Iya, pastinya lah ya, kalau misalkan kita bekerja tanpa ada logis yang memadai itu kan pasti akan terhambat. Dan Mhm. saya pikir ini juga merupakan salah satu yang harus segera diselesaikan, komunikasi antara KPU dengan Kemendagri dan Kementerian Keuangan juga harus segera kalau memang Presiden sudah mengatakan KPU, Bawaslu harus segera tancap gas, Mhm. artinya persiapan pemilu harus segera tancap gas. Nah ini kan kerja pemilu ini kan bukan hanya kerja dari KPU, tapi juga Betul. banyak dari pihak lembaga lain gitu ya, termasuk Kemendagri, kemudian Kementerian Keuangan, mungkin juga dari BPK dan sebagainya, bagaimana pengawasannya, termasuk juga mekanisme pengawasan dari KPK dan lain sebagainya gitu ya. Artinya stakeholder yang ada segera mungkin harus segera duduk bersama untuk segera merumuskan hal-hal yang demi keberhasilan pemilu ya Mbak Eva. Kalau Presiden sudah mengatakan komitmennya, maka seharusnya hal yang sama juga dipegang oleh menteri atau lembaga-lembaga lain di bawah pemerintahan Presiden Jokowi gitu ya. Sehingga pemilu 2019 yang sudah tinggal sedikit lagi ini tahapannya akan dimulai, itu bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada harus mundur gitu ya, karena kalau ada satu tahapan yang mundur pasti akan berpengaruh pada tahapan-tahapan berikutnya, dan tentu ini akan menjadi hal yang sangat-sangat merepotkan karena nggak gampang pemilu di Indonesia ini, 270 juta dengan jumlah pemilih yang sekitar 180-200 juta ya Bapak. Ini kan bukan hal yang mudah untuk mengelola suara sedemikian besar itu. Nah, yang paling penting kan pemilu ini kalau misalkan persiapannya berjalan dengan baik, lancar, kemudian hasilnya juga bisa menjadi legitimate, sehingga tidak ada lagi peristiwa-peristiwa sengketa-sengketa seperti tahun 2019 lalu ya Mbak Eva, yang ada banyak protes di depan Bawaslu sehingga sampai tengah malam, kemudian bentrok di sana, muncul banyak korban dan sebagainya. Kita tentu tidak mengharapkan seperti itu.
Maka dari itu sejak awal persiapan-persiapan ini harus dilaksanakan dengan baik, dengan baik dan benar. Iya, dan soal logistik atau soal anggaran ini juga semacam memastikan begitu ya Mas Revo ya, bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden, pemilu, tidak ada penundaan pemilu, pemilu tetap akan berlangsung pada 14 Februari 2024 itu benar-benar bisa terlaksana begitu ya. Kalau memang anggarannya belum juga disetujui, bukan tidak mungkin itu akan terjadi begitu ya Mas Revo? Penundaan Itu kan pemilu. yang termasuk yang kemarin kita khawatirkan kan. Ada beberapa hal yang kekhawatiran terkait dengan penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, kemudian atau perubahan konstitusi sehingga membuat presiden bisa 3 periode. Salah satunya kan yang dikaitkan adalah kenapa kita berharap KPU segera dilantik gitu, karena kalau misalkan KPU ini tidak dilantik, itu akan menjadi sinyal-sinyal yang berbahaya gitu bagi terkait dengan ini kan keseriusan pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu. Nah, semua sekarang sudah yang lalu sudah kita saksikan bersama bahwa Presiden sudah mengemukakan komitmennya, kemudian komisioner KPU dan Bawaslu sudah dilantik. Nah, tinggal sekarang komitmen selanjutnya terkait dengan anggaran, terkait dengan aturan dan lain-lain sebagainya. Yang ini yang harus dikawal bersama-sama. Sejauh ini tapi kalau kita lihat KPU on the track ya Mbak Eva. Ketika setelah pelantikan misalnya mereka langsung bergerak mengadakan rapat pleno, menyusun kepengurusan, akhirnya terbentuk ketuanya Hasyim Asyari, kemudian perangkat-perangkat lain juga sudah dirilis gitu ya. Dan rilis itu kan mereka sampaikan ke media sekitar jam 12 malam gitu. Artinya mereka di bulan Ramadan ketika puasa tetap melakukan rapat-rapat maraton gitu ya untuk melakukan penyusunan-penyusunan. Nah, sejauh ini masih seperti itu yang kita lihat ya Mbak Eva. Artinya sejauh ini masih on the track gitu. Nah, tinggal bagaimana kemudian ke depan hal-hal yang tadi terkait dengan anggaran. Tentu KPU tidak bisa sendiri dalam hal ini ya, butuh dukungan dari banyak pihak untuk bekerja gitu. Nah, yang ini yang sekarang kita tunggu. Ada banyak yang kita tunggu, tidak hanya anggaran tapi juga kepastian-kepastian lain terkait dengan tahapan-tahapan pemilu, masa kampanye dan lain sebagainya. Itu yang harus diatur. Kemudian bagaimana pendaftaran, verifikasi administratif dan faktualnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini tahapan-tahapan kita sudah masuk ke tahun-tahun pemilihan umum gitu ya, persiapan pemilihan umum, dan kita harap pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Apalagi ini juga pemilu 2024 ini kan juga momentum suksesi kepemimpinan gitu ya. Suksesi kepemimpinan dari Pak Jokowi ya. Jokowi gitu. Nah, ini yang sekarang juga menjadi lebih menarik. Dan kalau misalkan kita lihat dari beberapa data, antusiasme warga terkait dengan pemilu ini sangat tinggi gitu. Tidak hanya buat dari kalangan-kalangan yang sudah memiliki hak suara gitu dari pemilu sebelumnya, tapi juga dari generasi-generasi Gen Y dan Gen Z ya yang tahun depan ini menjadi pemilih mula. Mereka memiliki antusiasme yang cukup tinggi. Dari survei beberapa lembaga, lebih dari 80% generasi pemilih mula itu menyatakan memiliki antusiasme yang sangat tinggi terhadap pemilu 2024. Nah, ketika publik memiliki antusiasme yang sangat tinggi, kemarin juga sudah ada demonstrasi mahasiswa yang mendesak supaya pemilu ini tetap on track gitu ya. Nah, ini yang harus dijawab dengan kerja yang baik gitu dari para pemangku kebijakan, dari KPU, Bawaslu, kemudian dari stakeholder lain demi suksesnya pemilu 2024, Eva. Oke, kalau kemudian kita bicara rekam jejak anggota KPU yang kemudian baru dilantik dengan berbagai macam tantangan yang nanti akan dihadapi untuk menjalankan pemilu 2024, Anda melihatnya bagaimana? Apakah anggota-anggota KPU baru yang dipilih ini cukup mumpuni begitu ya, cukup punya rekam jejak yang baik untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Mas Revo?
Sejauh ini kan kita sama-sama mengikuti proses pemilihan atau proses seleksi ya, proses seleksi dari apa namanya komisioner KPU dan Bawaslu. Seleksinya sangat-sangat ketat gitu. Kita mengikuti dalam pemberitaan, kita juga memberitakan bagaimana berapa banyak yang mendaftar gitu, berapa ratus orang yang mendaftar, kemudian disaring. Mereka juga harus ikut tes pagi-pagi betul. Tesnya kalau nggak salah pada waktu itu jam 7 pagi ya di kawasan Tangerang gitu kan. Mereka hadir jam 7 pagi untuk mengikuti tes dan sebagainya gitu Mbak Eva. Artinya sebenarnya seleksi yang berjalan cukup ketat dan pada akhirnya kemudian terpilihlah komisioner-komisioner yang sekarang ini gitu ya Mbak Eva ya. Yeah. Kalau misalkan kemudian ada tudingan atau anggapan bahwa mereka ini punya keterikatan dengan partai A, partai B, atau ormas A, ormas B gitu ya. Nah, itu merupakan sebuah hal yang tidak bisa kita kesampingkan memang gitu, dan itu merupakan hal yang wajar karena memang kan semuanya pada akhirnya ketika proses seleksi itu berlangsung di bawah panitia seleksi ya, di bawah pansel, akhirnya merucut di beberapa nama yang itu masuk ke DPR. Nah selanjutnya kan memang di situ adalah proses politik yang terjadi. Maka wajar kalau misalkan tentunya partai politik itu hanya akan memilih orang-orang yang mereka kenal track record-nya seberapa dekat. Kalaupun misalkan ada subjektivitas, itu juga menjadi hal yang tidak bisa kita pungkiri gitu ya Mbak Eva. Tapi kan kita berharap sebenarnya sisi objektivitas itu sudah yang lebih mengedepan, dan sisi objektivitas itu kan yang kemarin berlangsung dari pemilihan di panitia seleksi di pansel ketika seleksi itu berlangsung gitu. Kalaupun kemudian misalnya ketua terpilih sekarang, ketua KPU terpilih Pak Hasyim Asyari memiliki kedekatan dengan ormas A gitu misalnya, ya itu ya wajar-wajar saja karena memang dukungan dari ormas tersebutlah yang bisa mengantarkan dalam proses politik di DPR gitu. Kalau memang semuanya masuk dalam proses DPR, pilihan itu masuk ke DPR, tidak bisa kita kita tidak bisa menafikan begitu saja ketiadaan dari proses politik di situ. Kalau sudah masuk DPR, tentu proses politik yang berlangsung gitu ya Mbak Eva ya. Dukungan-dukungan politik itu pasti mau tidak mau harus ada gitu. Dan ini kan semua yang berlangsung untuk semua seleksi komisioner atau lembaga apapun, kalau memang masuk ke DPR pasti akan masuk dalam tidak bisa kita kesampingkan adanya proses politik tersebut ya Mbak Eva, mendukung dan sebagainya. Baik. Tapi yang jelas yang sudah dipilih tentunya sudah yang terbaik begitu ya untuk melakukan penyelenggaraan pemilu. Kita berharapnya seperti itu Mbak Eva ya, yang sudah terpilih sudah melalui proses seleksi yang ketat, dan kita berharap mereka tidak mengkhianati kepercayaan dari publik gitu, bahwa kita ada disumpah untuk ketika proses pelantikan ada sumpah yang mereka ucapkan, dan semuanya pasti ketika sudah menjadi pejabat negara tidak ada lagi kepentingan kelompok atau kepentingan golongan. Semuanya harus adalah kepentingan bangsa dan negara. Betul, baik. Tentunya kita akan lihat sama-sama bagaimana kemudian kinerja para komisioner KPU ini untuk memastikan pemilu 2024 berhasil. Karena tidak hanya komisioner KPU yang kemudian nanti dinilai, seperti tadi Mas Revo katakan, ini Presiden Jokowi juga nanti akan dilihat begitu ya, apakah mampu melaksanakan suksesi kepemimpinannya dengan smooth dan lancar dan tentunya memberikan hasil yang baik bagi kita semua begitu ya. Mas Revolusi Riza, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, terima kasih atas ulasannya di Editorial View pada malam hari ini. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Mbak Eva, terima kasih. Terima kasih.